Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Nazalia Menarsari. Saya adalah guru PAI di SMP Muhammadiyah 1 Sragen, sekaligus mahasiswa PTK dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said, Surakarta. Hari ini saya akan mengajar kelas 8 dengan tema beriman kepada Rasulullah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan mulai belajar, tapi sebelumnya saya minta untuk kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Di situ. Duduk siap, berdoa, mulai. Baiklah, sudah selesai berdoa. Semoga pelajaran kita hari ini nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita akan mengucapkan teks Pancasila. Oke, silakan dipimpin. Ini untuk menumbuhkan sifat nasionalisme kita. Oke, semuanya Berdiri, mari kita membaca bacaan untuk menunjukkan nasionalisme kita. Sudah siap? Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selesai. Silakan duduk. terima kasih. Kemudian sebelum kita mulai, saya mau cek dulu dari seragamnya. Yang bajunya masih keluar, silakan dirapikan dulu, dimasukkan biar rapi. Sampun? Sudah? Oke, kelasnya juga sudah rapi, alhamdulillah. Kemudian siapa yang hari ini tidak masuk? Feli. Ya. Kenapa? Sakit, masya Allah. Hari ini karena ada teman kalian yang sakit, itu tandanya kalian harus menjaga kesehatan. Syaratnya gimana? Yang pertama itu adalah pola makan. Kalian harus makan makanan yang sehat, bergizi. Kemudian dijaga juga pola tidurnya. Oke. Tidur yang cukup itu juga syarat untuk lebih sehat. Sekarang saya mau nanya sama kalian ya. Siapa di sini yang punya idola?
Oke. L. Coba, siapa idola kamu? Ronaldo. Ronaldo. Kenapa kok kamu bisa kagum sama Ronaldo? Ya suka dia main bolanya. Oh, suka lihat dia main bola. Itu berarti dia adalah yang profesional. Betul? Siapa lagi tadi? Yang putri? Nah, apa? Wah, punya jiwa kepemimpinan yang bagus. Nah, ini dua sifat ini, baik profesionalitas ataupun jiwa kepemimpinan yang baik, itu juga ada di dalam jiwanya seorang Rasul. Siapa yang masih ingat? Rasul itu termasuk ke dalam rukun apa? Kita percaya dengan Rasul, kita mengingat Rasul. Rukun iman. Siapa yang masih ingat? Ada berapa rukun iman? Ada? Coba sebutkan. Rukun iman kepada Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, malah. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, oke, berarti semuanya masih ingat rukun iman. Bagus. Dengan rukun iman yang sekarang akan kita pelajari, yaitu iman kepada Rasul. Maka apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita itu belajar tentang iman kepada Rasul? Tujuannya kita belajar iman kepada Rasul. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Kemudian yang kedua, kalian itu bisa menyebutkan nama-nama Rasul dan juga tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga, kalian itu bisa menyebutkan sifat-sifatnya Rasul. Sifat Rasul itu ada beberapa macam. Yang pertama disebut sifat wajib, yang kedua disebut sifat mustahil, dan yang ketiga disebut dengan sifat jaiz. Kalian nanti bisa diharapkan untuk bisa mengidentifikasi sifat wajib dan mustahil Rasul. Dan yang terakhir, tujuan kita belajar materi ini agar kalian dapat meneladani perilaku para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak semuanya, untuk menambah semangat kita, Husna mau ngasih ice breaking dulu. Oke, kalau saya bilang selamat pagi, tepuk 1 kali. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam. Untuk melatih fokus konsentrasi kalian, masih ingat? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mulai ya. Tadi cuman contoh dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat siang. Ayo, selamat malam. Nah, kurang. Sekali lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bagus. Ayo, berarti sudah konsentrasi. Oke, untuk melanjutkan materi iman kepada Rasul, sekarang saya tanya, apa sih artinya iman kepada Rasul? Siapa yang mau coba jawab? Kalau tadi kita sudah tahu rukun iman itu ada 6. Sekarang siapa yang tahu apa arti iman kepada Rasul? Belum tahu? Kalau begitu, apa sih arti iman? Apa arti iman? Amira,
Oke, kalau arti imannya sendiri itu adalah percaya. Percaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Itu arti iman. Sekarang iman kepada Rasul tadi sudah dijawab sama teman kalian. Mengimani dan mempercayai bahwa iman kepada Rasul itu berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus manusia pilihan untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup kepada umat manusia. Oke, Mas? Apa pengertian iman kepada Rasul? Coba. Berarti ini dengan mengakui bahwa Allah telah mengutus manusia pilihan untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup kepada umat manusia. Betul. Jadi iman kepada Rasul itu artinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah mengutus manusia-manusia pilihan untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup kepada umat manusia. Dalilnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Nah, siapa sih sebenarnya Rasul-Rasul Allah itu? Siapa yang tahu? Siapa itu Rasul Allah? Manusia pilihan yang diberi wahyu. Kemudian kita itu pernah dengar ada nabi. Beda tidak antara Rasul dengan nabi? Jawab beda semua. Apa bedanya? Siapa yang mau jawab? Nah, Yang Rasul adalah nabi, tapi tidak semua nabi adalah Rasul. setiap Rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah Rasul. Oke, jadi bedanya itu adalah ketika seorang nabi dia mendapatkan wahyu dari Allah, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi ketika nabi mendapatkan wahyu dari Allah itu cukup untuk dirinya sendiri. Dia tidak wajib untuk menyampaikan kepada umat. Sedangkan kalau Rasul, ketika dia mendapatkan wahyu dari Allah, maka dia wajib menyampaikan kepada umatnya. Maka dari itu, setiap nabi belum tentu adalah Rasul, sedangkan Rasul dia pasti adalah nabi. Karena nabi dia tidak menyampaikan kepada umatnya, sedangkan Rasul dia wajib menyampaikan. Kalau begitu, ada berapa jumlah Rasul yang wajib kita imani? 20. Benar? Siapa yang tahu? Siapa saja nama-nama para Rasul Allah? Masih ingat? Coba. Siapa saja para nabi dan Rasul Allah? Coba Mas sebutkan, Mas. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Jadi di situ ada 25 nabi dan rasul. Pastinya kalian semuanya sudah mendengar, betul? Oh, ada Nabi Adam, ada Nabi Idris, ada Nabi Nuh, ada Nabi Soleh, kemudian ada Ibrahim, Lut, Ismail, ada Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya,
Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Kemudian setelah kalian tahu nih semuanya 25 nabi dan rasul. Tadi katanya mereka diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Kalau orang sudah diutus, pasti mereka punya sifat-sifat yang membuat mereka itu menjadi orang terpercaya. Kira-kira apa saja sifat-sifat dari nabi dan rasul? Untuk lebih mudahnya, kita dengarkan dulu video gitu. Jangan ngantuk, dengarkan musik dulu. Ini adalah musik, balik lagi ya kayak zaman SD. Ini adalah di antara sifat-sifat Rasul. Oke, tadi sudah kalian dengarkan lagu tentang sifat wajib Rasul. Apa saja? Ada sifat wajib, ada juga sifat mustahil. Yang merupakan sifat wajib Rasul tadi sudah kalian dengarkan dan juga sudah ada. Yang pertama yaitu siddiq. Artinya adalah benar ataupun jujur. Kemudian yang kedua, amanah. Artinya pintar. Yang ketiga, tabligh. Artinya oke, menyampaikan dari Allah. Yang keempat, fatonah. Artinya cerdas dan bijaksana. Jadi Rasul itu wajib punya 4 sifat ini: siddiq, amanah, tabligh, dan juga fatonah. Siddiq, ketika Rasul dia menjadi seorang Rasul, maka dia wajib
harus selalu berkata jujur ataupun benar. Ketika dia mempunyai sifat amanah, maka seorang rasul itu bisa dipercaya. Dan ketika menjadi seorang rasul, dia wajib mempunyai sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Namanya seorang rasul ya berarti wajib menyampaikan. Menyampaikan apa? Wahyu dari Allah kepada siapa? Umatnya. Dan yang terakhir yaitu sifat wajib rasul yang terakhir nah, ingat, Husna sering banget bilang pintar dalam apapun. Oke? Rasul itu pintar. Pintar dalam apa? Pengetahuan. Pintar dalam apa? Menyelesaikan masalah. Pintar dalam apa? Mengambil keputusan. Kemudian selain sifat wajib, ada juga sifat mustahil, alias sifat yang tidak dimiliki oleh rasul. Yang pertama itu adalah kidib. Itu lawan dari apa tadi? Lawan dari zikir. Kemudian yang kedua ada khianat. Khianat lawan dari apa? Artinya percaya. yang ketiga ada namanya kitman, lawan dari tabligh. Yang artinya kitman ini menyembunyikan wahyu. Dan yang keempat ada sifat mustahil rasul, yaitu ada kebalikan dari apa? Fatona. Artinya yaitu oke, kalian tadi semuanya sudah tahu apa pengertian iman pada rasul. Apa itu sifat wajib dan mustahil rasul. Kemudian nama-nama rasul kalian semuanya juga sudah tahu. Sekarang saya akan bagikan. Sebelumnya kita bagi kelompok. Ini sudah kelompok yang minggu kemarin ya? Masih kelompok yang minggu kemarin. Oke. Kalau begitu langsung saya bagikan lembar kerja yang bisa digunakan secara berkelompok. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Silakan kalian diskusikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam ini. Kemudian nanti boleh kalian presentasikan di pekan kelas. Oke, silakan dikerjakan. Untuknya pertanyaan yang nomor 2, ya. Jadi silakan dipilih. Ada 25 rasul. Jadi silakan dipilih salah satunya, kemudian tuliskan di lembar kegiatan kalian. Boleh 25 nabi, silakan. Oke, silakan. Oke, sudah semuanya? Oke, kalau sudah sekarang silakan kalian presentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Siapa yang mau? Tangan. Yuk, kelompok 1.
kami untuk menyampaikan wahyu pada petunjuk untuk umat manusia. Yang kedua, menjelaskan perbedaan antara nabi dan rasul. Setiap nabi belum tentu rasul dan setiap rasul nabi. Menunjukkan dan menjelaskan sifat-sifat rasul. Sifat rasul ada titik yang artinya jujur, amanah, dapat dipercaya, tertib, menyampaikan kebenaran jelas. Maka perilaku siswa yang menunjukkan sifat rasul dalam kehidupan sekolah. Apabila diberi barang untuk dijaga maka dijaga, tidak dibiarkan. Apabila belum memberi tugas untuk disampaikan kepada teman maka disampaikan. Tuliskan satu bisa rasul yang kamu tahu. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok yang lainnya, ada yang mau menanggapi? Belum selesai. Ada yang mau menanggapi? Ini tadi kira-kira nih, apa yang membedakan antara Nabi dan Rasul menurut kelompok kamu? Membantu. Setiap nabi belum tentu rasul dan setiap rasul belum pasti nabi. Setiap Pasti. Dan setiap rasul pasti nabi. Setiap nabi belum tentu rasul dan setiap rasul pasti nabi. Oke, sudah selesai, kita beri tepuk tangan. Tapi yang nomor 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Ami, Aci, El, Amelia, Hanum, Amin akan membacakan jawaban kita. 1. Mengapa Allah mengutus Rasul kepada manusia? Karena untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk untuk umat manusia. 2. Jelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah tentu Nabi. 3. Sebutkan dan jelaskan 4 sifat wajib Rasul. 1. Sidik, yang berarti benar atau jujur. 2. Amanah, yaitu dipercaya. 3. Tabligh, yaitu menyampaikan. 4. Fatonah, yaitu cerdas. 4. Apa contoh perilaku siswa yang mencerminkan sifat Rasul dalam kehidupan sekolah? 1. Ini untuk mencerminkan sifat sidik atau jujur, yaitu tidak mencontek saat ujian. 2. Mencerminkan sifat tabligh, yaitu berani menyampaikan kultur di depan. 3. Tuliskan satu kisah Rasul yang kau ketahui. Kita ambil dari kisah Rasul atau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapat wahyu atau mimpi untuk menyembelih anaknya. Lalu Nabi Ibrahim pun menyampaikan mimpi itu kepada anaknya, yaitu Ismail. Setelah mendengar itu, Nabi Ismail pun memenuhi mimpi ayahnya, yaitu untuk disembelih. Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke atas bukit. Sebelum pisau itu mengenai leher Nabi Ismail, Allah mengganti Nabi Ismail dengan kambing. Itulah awal mula ibadah kurban dilakukan. Masyarakat biasanya melaksanakan ibadah kurban di bulan Dzulhijjah. Ada pertanyaan? Siapa yang mau menanggapi? Baik, kita beri tepuk tangan untuk nomor 2.
Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan soal PAI. Yang pertama, mengapa Allah mengutus Rasul kepada manusia? Karena agar umat manusia lebih terarah dan agar umat manusia mengetahui siapa penciptanya dan agar manusia lebih dekat kepada penciptanya. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi belum tentu Rasul, tetapi Rasul sudah pasti Nabi. Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, tetapi Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. 3. Sebutkan dan jelaskan empat sifat wajib Rasul. 1. Sidik atau jujur. 2. Amanah atau dapat dipercaya, pasti menyampaikan, dan fatonah adalah cerdas. 4. Apa contoh perilaku yang mencerminkan Rasul pada kehidupan sekolah? 1. Berjiwa kepemimpinan. 2. Jujur dalam mengerjakan tugas. 3. Membantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas. 3. Tuliskan satu kisah Rasul yang kamu ketahui. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita Nabi Muhammad SAW dengan seorang tunawisma yang buta. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW membantu tunawisma yang buta. Contohnya memberi makan, memberi pakaian, dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Muhammad SAW selalu menyuapi tunawisma tersebut dengan lemah lembut dan ikhlas, walaupun sang tunawisma tersebut selalu menjelek-jelekannya dengan kata-kata yang tidak pantas. Namun tunawisma tersebut belum mengetahui identitas asli Nabi Muhammad. Namun beliau menerimanya dengan hati yang ikhlas dan sabar. Sampai suatu ketika beliau wafat, tunawisma tersebut masih diberi makan dan disuapi oleh salah satu sahabat baginda Rasul. Namun tunawisma tersebut heran kenapa yang menyuapinya hari ini kasar dan tidak seperti hari-hari biasanya. Tunawisma itu bertanya, "Di mana orang yang menyuapiku yang sabar dan lembut? Kenapa hari ini begitu kasar?" Tunawisma itu baru mengetahui bahwa yang menyuapinya setiap hari itu adalah baginda Nabi. Dia pun menangis sejadi-jadinya karena orang yang menyuapinya adalah orang yang seringkali ia maki-maki. Dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Nabi SAW, baginda Rasul kita, Nabi tercinta kita itu orang yang sabar dan lapang dada walaupun dimaki-maki dan diejek. Itu cerita dari kami. Ada yang bertanya? Sudah? Kalau sudah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Tadi semuanya sudah mengerjakan tugas kelompok. Hebat sekali kalian. Tepuk tangan sekali lagi untuk. Oke, baiklah anak-anak, karena kalian tadi sudah kelompok dan sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian. Jadi, apa itu iman kepada Allah tadi? Iman kepada Rasulullah. Percaya dan yakin bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Ada berapa nabi dan rasul? 25. Kemudian apa saja sifat-sifat nabi dan rasul tadi juga kalian semuanya sudah tahu. Kalian sudah mempresentasikan, berarti kalian sudah paham semuanya. Nah, untuk lebih mengasah kemampuan kalian, saya akan membagikan lembar evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Ini adalah lembar evaluasi, dikerjakan sendiri-sendiri.
terhadap materi tadi. Oke. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai silakan. Oke, saya cek sebentar. Oke, Masya Allah, jawabannya hebat. Berarti kalian semuanya sudah paham materi hari ini. Mudah kan? Apa saja yang terakhir? Apa saja iman kepada Rasul tadi? Yakin dan percaya kalau begitu, karena kalian ini sudah paham. Nah, untuk sifat wajibnya Rasul, bagaimana kalian meneladani sifat-sifat Rasul? Bagaimana kalian nanti melakukan dalam kehidupan sehari-hari? Akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Bagaimana sih harusnya kita itu bersikap sidik? Bagaimana kita bersikap amanat? Bagaimana kita harus bersikap tabligh? Dan juga bagaimana kita harus bersikap amanah? Dalam kehidupan sehari-hari kira-kira nih amanahnya itu seperti apa? Akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Oke? Kalau sudah, marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semuanya anak-anak. Oke.